Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan selalu tercurahkan untuk kita semua. Masih kita belajar bersama mengenai Autodesk Inventor Professional 2020. Kita buka dulu programnya. Di sini nanti kita akan menerapkan konsep rancangan teknik atau drawing, atau kita akan menyajikan sebuah gambar kerja. Yang pertama yang kita pilih di sini nanti adalah kita pilih new. Kemudian kita akan memilih yang iso.idw. Kita double klik saja. Ya, telah terbuka area gambar kita. Yang pertama kita akan mengatur kertas kita terlebih dahulu, yaitu dengan klik di sheet 1, kita klik kanan, kita pilih edit sheet, kemudian size nya kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan A3. Orientasinya di sini kita bisa pilih portrait atau landscape tergantung kebutuhan kita. Yang kita gunakan nanti landscape, kita oke. Berikutnya kita akan mengatur garis tepi. Untuk mengatur garis tepi, yang pertama kita lakukan adalah pada default border di sini kita hapus terlebih dahulu, kita delete. Kemudian kita ke drawing resource, tanda plus kita klik. Kemudian kita ke border, tanda plus kita klik. Kemudian default border kita pilih, klik kanan, kita pilih insert drawing border. Muncul kotak dialog seperti itu. Kemudian kita pilih tanda ini, kita atur center mark, kita hilangkan. Garis tepi sebelah kiri 10, dari atas 10, kanan 10, bawah 10, left kita buat 20. Setelah itu untuk label horizontal kita pilih none saja. Vertical zone labelnya kita hilangkan, kemudian kita oke. Garis tepi di sini sudah berubah. Berikutnya setelah mengatur garis tepinya, kita lakukan adalah style editor. Kita pilih ke manage, kita pilih style editor. Kemudian yang kita rubah di sini, yang kita setting adalah kita pilih default standar ISO terlebih dahulu. Kemudian view preference, kita menggunakan proyeksi yang mana, Eropa atau Amerika. Misal kita gunakan Amerika. Kemudian available style, di sini yang kita rubah adalah dimension. Kita memilih salah satu default, kita gunakan yang default ISO saja. Kemudian kita save untuk default itu, jadi yang diatur itu. Kemudian berikutnya kita akan mengatur dimension. Kita pilih yang default ISO, double klik. Untuk unit, trailing zero, display dan angular display-nya kita hilangkan. Jadi untuk menghilangkan 0 di belakang koma. Kemudian kita ke alternative unit. Untuk alternative unit kita akan merubah di trailing zero, kita hilangkan juga. Kemudian display, pada display yang akan kita atur adalah di sini spacing, misalkan kita rubah jadi 7, gapnya kita rubah 0,5. Untuk origin offset tetap 0, kita biarkan 0. Kemudian untuk tag tetap kita lewati, kita langsung ke tolerance. Display option ya, kita pilih yang
no trailing zero no sign, no trailing zero no sign ya. Kemudian option dan not tetap, nantinya tidak usah kita rubah, kita pilih save dulu. Kemudian kita atur layer yang kita atur di sini center mark ISO. Center mark ISO. Untuk garisnya, line type-nya kita rubah jadi dash dot. Untuk ketebalan garis tetap 0,25. Center line sama, kita rubah line type-nya dash dot, ketebalannya tetap. Dimension kita rubah ketebalannya saja, misalkan kita pilih 0,18. Section line kita rubah, kita gunakan dash dot. Untuk ketebalan garisnya 0,5, kita pilih 0,5. Oke, sudah, kita save. Selanjutnya kita rubah ke surface texture, kita pilih surface texture ISO. Standard reference kita gunakan yang ISO 13021978 ya, kita save. Kemudian kita rubah teks. Untuk yang label ISO, label tag ISO, kita gunakan ISO C Pure, kita ketik huruf I dan S, ISO C Pure. Kemudian save. Untuk not tag ISO kita samakan, kita pilih fontnya ISO C Pure, ISO C Pure. Kemudian kita save dan post. Berikutnya, setelah kita atur style editor, kita akan mengatur etiket. Untuk etiket kita rubah terlebih dahulu. File, iProperties, pilih file iProperties, kita lakukan. Kemudian kita ke summary. Untuk title, misal kita sesuaikan gambar yang kita kerjakan, bell drive. Kemudian untuk author, misal nama saya company. Kemudian untuk project, part number 1, revisi number. Untuk desain, yang mengerjakan gambar nama saya. Vision number nomor 1, status, project status. Untuk status cek by Sumaryanto. Check date kita centang approve by Sumaryanto, kita centang.
Selanjutnya tanggal sudah kita pilih, kemudian kita pilih oke. Ya, di sini sudah berubah. Desain, check, dan approve untuk tadi company, kemudian nama bagiannya, ini numbernya. Ya, berikutnya kita akan menyajikan gambar komponen. Untuk mengambil gambar komponen, kita memilih terlebih dahulu base, kemudian kita buka gambar kita yang mau kita sajikan. Untuk komponen yang pertama, sesuai gambar kita akan membuka dulu hosting. Berubah tampilannya, skalanya misal kita buat 1:3, di sini 1:3. Oke. Berikutnya kita akan memotong benda kerja ini dengan potongan penuh. Kita bisa klik dulu gambarnya atau benda kerjanya sampai titik-titik, kemudian kita pilih section, kita cari tengahnya, kita lebihkan panjang pemotongannya, continue, kita tinggal tarik garisnya. Jika sudah, kita berikan garis sumbu. Garis sumbu ada di annotate. Yang pertama kita gunakan center line, kita klik di tengah-tengah sini, midpoint, klik kanan, create. Kemudian kita bisa gunakan center line bisector, kita klik garis 1, garis 2, klik garis 1, garis 2, ini juga. Kemudian kita bisa gunakan center mark. Di tiap lingkaran yang mau kita buat garis sumbunya. Kita bisa double klik, kita gunakan yang hidden line remove. Jika sudah, kita berikutnya kita beri ukuran. Misal dari dimension, kita beri ukuran yang sini. Diameter 70, ini diameter 75. Kita berikan semua ukuran sampai semuanya ukuran lengkap. Setelah semua ukurannya lengkap, berikutnya nanti kita lanjutkan untuk gambar berikutnya. Tapi seandainya nanti jika di gambar ini ukurannya terlalu besar, maka kita bisa melakukan edit lewat manage style editor, kemudian ke tag ISO tag, kita kecilkan ukurannya. Saya buat di sini jadi ukuran 2. Kemudian untuk dimension default ISO, display, extension atau di sini saya kecilkan. Kemudian untuk radius saya rubah menjadi horizontal.
Oke, kita save dan close. Nanti ukurannya akan berubah jadi lebih kecil. Berikutnya kita buka gambar yang kedua. Untuk komponen yang kedua adalah shaft. Kita buka shaft. Skalanya 1:3. Kita buat hidden line. Kita oke. Kemudian kita lakukan breakout. Kita project terlebih dahulu. Kita geser untuk tampilannya. Berikutnya kita kasih garis sumbu. Bisa yang pertama kita gunakan center line. Klik 1, klik 2, klik keluar. Berikutnya untuk yang lingkaran kita gunakan yang center mark. Nah, kemudian untuk yang alur P di sini kita akan melakukan breakout. Please kita klik gambar kita dulu, star sketch. Kita gunakan spline. Kita gambar di sini bebas, tetapi harus membentuk harus tertutup, bentuk yang tertutup. Kita finish sketch. Kemudian jika sudah, kita breakout, klik gambar, kemudian kita klik di sini. Kita oke. Untuk yang sebelah sama, kita breakout juga. Kita klik, kita start sketch, gunakan spline. Finish sketch, breakout, pilih gambar sampai mana potongannya di sini. Oke. Jika sudah, kita beri ukuran. Dimension, misalkan sini dulu. M24 kali 2. Oke. Mungkin kita bisa tarik keluar. Ke bawah. Nantinya kita lengkapi ukurannya. Untuk ukuran shaft sudah lengkap. Kemudian kita lanjutkan untuk gambar berikutnya. Komponen berikutnya atau komponen ketiga adalah pulley. Dari place view, base, kita ambil pulley. Pulley 1:3. Kita oke. Berikutnya kita section atau kita potong. Kita klik benda kerja, kita section, cari tengah-tengahnya, kita lakukan pemotongan penuh. Klik kanan, continue. Ya. Setelah terpotong benda kerjanya, selanjutnya kita berikan ukuran di pulley, gambar pulley di sini.
Setelah komponen puli ini sudah lengkap ukurannya, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk gambaran berikutnya, yaitu komponen yang keempat adalah gear. Spur gear. Kita oke. Kemudian kita potong, klik benda kerja section, kita cari tengahnya seperti pemotongan yang dilakukan sebelum ini. Kita potong supaya kelihatan nanti hasilnya. Kita lihat di sini masih ada garis double, berarti yang di sini kita geser sampai mendekati. Ini juga sama. Kita lihat hasilnya masih belum pas. Ini kita geser. Ya. Untuk potongan dari spur gear sudah jadi. Selanjutnya kita beri ukuran di spur gear. Setelah spur gear atau roda gigi lurus ini ukurannya sudah kita lengkapi, berikutnya kita lanjutkan untuk gambar berikutnya. Yang komponen nomor 5 adalah bearing bus. Bearing bus, scale-nya kita rubah. Oke. Kita project. Berikutnya kita kasih garis sumbu. Kita gunakan center line bisector. Nah, kita potong terlebih dahulu. Kita gunakan breakout. Kita klik benda. Kita sketch terlebih dahulu sebelum di breakout. Klik benda kerjanya, gambarnya, start sketch. Kita pilih spline. Kita klik sembarang. Tertutup. Finish sketch. Baru kita lakukan breakout. Klik benda kerjanya, kemudian kita klik di sini. Gambar sudah di breakout, kita potongannya kita rubah 0,18. Kemudian kita berikan garis sumbu lewat annotate, kemudian bisector,
lingkaran kita gunakan center mark. Selanjutnya jika sudah, kita berikan ukuran pada komponen di sini. Setelah komponen bearing base sudah kita lengkapi ukurannya, kemudian kita lanjutkan untuk komponen berikutnya atau yang terakhir adalah base. Kita ambil dari base view, base, kemudian kita ambil base, kita open. Skalanya 1:3 saja, kita oke. Kemudian kita potong, klik gambar, klik section, cari tengah-tengahnya, klik kanan, continue, kita klik. Berikutnya setelah kita potong, kita lengkapi ukuran dari base di sini. Setelah komponen base kita buat ukurannya, maka gambar kerja dari komponen belt drive ini sudah selesai dalam pembuatannya. Oke, demikian untuk pembuatan gambar kerja dari komponen belt drive. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.